Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Wiwi Sugiyarti dengan channel Ruang Matematikaku. Kali ini kita akan belajar tentang vektor sebagai lanjutan dari video sebelumnya, yaitu vektor di bidang atau ruang kartesius. Kita akan membahas yang pertama vektor basis, kemudian vektor posisi, titik-titik segaris, kemudian juga pembagian ruas garis. Jika berkenan dengan video ini nanti, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman agar dapat menyimak video ini juga. Baik, kita mulai dengan mengenal yang disebut dengan vektor basis pada bidang kartesius atau dimensi 2, juga nanti pada ruang kartesius atau dimensi 3. Sekaligus mengingat kembali apa yang disebut dengan bidang kartesius, yaitu bidang yang ditandai dengan adanya sumbu X, kemudian sumbu Y, titik pangkal, O biasanya namanya. Nah, di bidang inilah ditempatkan objek-objek geometri mulai dari titik, garis, kurva, bidang, vektor. Nah, sekarang kita mempunyai vektor yang panjangnya satu satuan pada sumbu X, yaitu ini, namanya adalah vektor I. Nah, inilah yang disebut dengan vektor basis pada sumbu X. Komponennya adalah 1, 0. Kemudian ada vektor basis yang kedua, yaitu yang berada pada sumbu Y, panjangnya juga satu satuan, komponennya adalah 0, 1. Jika kita mempunyai titik A 6,2 misalnya, kita bisa membentuk vektor OA pada bidang kartesius ini. Jika dulu kita menuliskannya, vektor OA adalah 6, 2 karena 6 ke kanan dan 2 ke atas, maka dengan adanya vektor basis kita bisa menuliskan vektor OA sebagai kombinasi linear vektor-vektor basis. Kita perhatikan gambarnya, kita mempunyai 6i, kemudian kalau ini J kita punya 2J. Kalau kita mengingat prinsip penjumlahan vektor, maka vektor OA kita bisa tuliskan dari 6i ditambah 2J. Jadi OA sama dengan 6i ditambah 2J. Ini adalah cara menyajikan vektor dengan kombinasi linear vektor-vektor basis. Jika kita mempunyai titik B 3,5, kita juga mempunyai vektor AB, pangkalnya di titik A dan ujungnya di titik B. Jika kita nyatakan dengan kombinasi linear vektor-vektor basis, maka kita mempunyai vektor negatif 3i kemudian ditambah 3j. Nah, inilah vektor AB dengan menggunakan vektor basis I dan J. Nah, sekarang vektor basis pada ruang kartesius atau dimensi 3. Nah, ruangnya seperti ini. Kalau di dimensi 2 ada 2 sumbu X dan sumbu Y, maka di ruang kartesius ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di ruang inilah juga ditempatkan objek-objek geometri mulai dari titik, garis, kurva, bidang, bangun, ruang, vektor. Nah, kita lihat dulu vektor basis yang ada di ruang kartesius ini, yaitu vektor satuan yang sejajar atau pada sumbu X, ini adalah vektor I, kemudian vektor satuan yang berada pada sumbu Y adalah vektor J, kemudian vektor satuan yang berada pada sumbu Z adalah vektor K, yaitu komponennya I 100, J 010, dan K 001. Sehingga misalnya titik koordinat A adalah negatif 3, 1, 1. Jadi maksudnya adalah dari pangkal koordinat ke arah sumbu X negatif 3, kemudian sejajar sumbu Y 1, kemudian ke atas 1 sejajar sumbu Z, ya. Maka disinilah posisi titik A. Kemudian titik B juga begitu, sejajar sumbu X 3 satuan, kemudian sejajar sumbu Y 2 satuan, kemudian sejajar sumbu Z 4 satuan. Nah, di sini memang agak sulit melihat ukuran yang sebenarnya, tidak seperti pada dimensi 2 karena memang ruang kita gambarkan pada bidang datar. Jadi titik A dan B ini tidak tentu menempel di bidang gambar kita, ya. Jadi
titik A dan B itu bisa di depan bidang gambar kita atau di belakang bidang gambar kita, jadi melayang. Oleh karena itu agak sulit untuk melihat ukuran secara real. Jadi dengan menggunakan vektor basis, maka vektor OA, jadi kalau antara titik O dan A dihubungkan, misalnya ini vektor OA, yaitu dengan cara yang sama dengan pada dimensi 2 tadi, maka kita peroleh vektor OA adalah negatif 3I ditambah J ditambah K. Kemudian vektor AB dengan vektor basis adalah 6I ditambah J ditambah 3K. Bagaimana memperoleh vektor-vektor ini? Kita akan lihat di vektor posisi titik pada bidang atau ruang kartesius. Vektor posisi sebuah titik adalah vektor yang dibentuk dari titik itu sebagai ujung vektor dan pangkal vektornya adalah titik pangkal koordinat. Misalnya kita mempunyai titik A, kita bisa membentuk vektor posisi dari titik A adalah OA, ya. Jadi seperti ini. Kemudian jika kita mempunyai titik B, misalnya 3,5, maka vektor posisi titik B adalah OB, yaitu kita tuliskan isinya sama ya. Cuma di sini koordinat, di sini adalah vektor. Itulah vektor posisi dari sebuah titik. Nah, bagaimana kalau dua titik itu membentuk vektor? Misalnya dari titik A dan B membentuk vektor AB. Kita perhatikan segitiga OAB. Kita ingat prinsip penjumlahan vektor bahwa di sini kita bisa memperoleh OA ditambah AB sama dengan vektor OB. Maka kita bisa peroleh vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA. Atau vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Yaitu kalau pada contoh ini maka AB sama dengan 35 dikurangi 62 yaitu negatif 33, itulah vektor AB. Jadi kalau kita kaitkan dengan titik-titik pembentuknya dengan vektor yang menghubungkan titik-titik tersebut, maka vektor posisi titik yang ujung dikurangi dengan vektor posisi titik yang pangkalnya, ya. Jadi bisa diperhatikan AB berarti B dikurangi A. Nah, setelah kita mengetahui bahwa vektor bisa dibentuk dari dua titik pada bidang atau ruang kartesius, maka prinsip dari hal-hal yang berkaitan dengan vektor, mungkin perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan vektor, yang tiga terakhir ini belum kita bahas. Semuanya ini prinsipnya sama. Perbedaannya adalah jika diketahui titik koordinat, maka diawali dengan menentukan vektor yang dibentuk dua titik tersebut dengan cara seperti ini tadi. Selanjutnya sama, kita bekerja di pengoperasian atau kita ingin menentukan apa dari vektor-vektor tersebut. Misalnya sudutnya atau proyeksinya. Oke. Nah, sekarang vektor di bidang atau ruang kartesius antara lain kita dapat membuktikan titik-titik yang segaris, kemudian kita juga dapat menentukan koordinat titik yang membagi sebuah ruas garis. Nah, yang pertama kita akan membuktikan titik-titik yang segaris atau kolinier. Kita pahami melalui contoh saja. Buktikan bahwa titik P negatif 5,2, Q 1,4 dan R 4,5 segaris. Nah, sebenarnya kalau permasalahannya ada di dimensi 2, kita bisa buktikan dengan jelas melalui gambar ya. Jadi misalnya titik P, Q dan R kita gambar, maka di sini akan terbukti segaris. Namun sebagaimana yang kita ketahui tadi, jika kita berada di ruang kartesius yang kita tidak bisa melihat ukuran secara nyata, maka kita tetap perlu mengetahui penyelesaiannya secara analitik atau secara aljabar. Sehingga kita tidak harus menggambar nantinya, yaitu akan dibuktikan dengan menggunakan sifat perkalian vektor dengan skalar K, yaitu yang tetap searah atau segaris, sehingga ada nilai K yang memenuhi ini, bisa dipilih salah satu ya. Jadi melalui gambar ini misalnya ya, kita bisa katakan bahwa vektor PQ sama dengan K kali vektor PR, atau vektor PQ sama dengan K kali vektor QR, dan seterusnya, atau berlawanan arah juga boleh. Pokoknya memuat tiga titik ini untuk dibentuk vektor. Misalnya kita memilih
vektor PQ sama dengan K kali vektor QR. Kita awali dengan membentuk vektor PQ, yaitu PQ sama dengan vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P. Vektor posisi Q adalah mirip dengan koordinatnya, yaitu 14 dikurangi negatif 52. Maka inilah vektor PQ, yaitu 1 dikurangi negatif 5, 6, kemudian 4 dikurangi 2, 2. Kemudian vektor QR, yaitu vektor posisi R dikurangi vektor posisi Q. Vektor posisi R 4, 5, vektor posisi Q 1, 4, yaitu 3, 1. Nah, apakah PQ bisa dinyatakan dengan KQR, atau apakah ada nilai K yang memenuhi persamaan ini ya? Kita coba. PQ kita isikan 62, kemudian QR adalah 31. Nah, maka kita bisa peroleh K sama dengan 2 karena terdapat nilai K, sehingga PQ sama dengan KQR, maka titik P, Q, R segaris. Nah, begitu ya. Kita perhatikan lagi contoh yang kedua untuk titik-titik segaris. Misalnya di sini ada titik-titik pada ruang Kartesius. Tentukan M dan N jika titik A 6, min 2, min 6, B 3, 4, 6, dan C 9, M, N. Di sini ada komponen koordinatnya belum diketahui, namun sudah diketahui segaris. Jadi ini dibalik saja ya. Jadi kalau tadi diketahui titiknya suruh buktikan segaris, sekarang sudah diketahui segaris, kita diminta menentukan salah satu koordinatnya. Oke. Karena titik A, B, C segaris, kita bisa gunakan salah satu persamaan yang memuat dua vektor AB dan AC, di mana AB sama dengan KAC. Kita tentukan vektor AB, yaitu B dikurangi A. B 3, 4, 6, yaitu negatif 3, 6, 12. Sedangkan vektor AC, C dikurangi A, 9, M, N. Kemudian vektor A 6, negatif 2, negatif 6, yaitu 3, M ditambah 2, N ditambah 6. Nah, karena ini diketahui segaris, maka berlaku AB sama dengan KAC. Karena ABC segaris, maka ada K untuk vektor AB sama dengan K kali vektor AC. Vektor AB-nya adalah negatif 3, 6, 12, kemudian K kali 3, M ditambah 2, N ditambah 6. Nah, dari persamaan ini maka diperoleh K sama dengan negatif 1. Nah, untuk yang komponen pertama, jadi karena vektor ini sama, maka setiap komponen sama. Jadi dari komponen pertama ini kelihatan bahwa negatif 3 sama dengan K kali 3. Jadi K-nya diperoleh negatif 1 ya. Nah, karena K negatif 1, maka berlaku untuk komponen yang kedua dan ketiga. Kalau kita keluarkan dari kurung, maka 6 sama dengan negatif 1 kali M ditambah 2. Maka M ditambah 2 harus negatif 6. Diperoleh M sama dengan negatif 8. Begitu pula untuk komponen yang ketiga, 12 sama dengan negatif 1 kali N ditambah 6. Maka N ditambah 6 nilainya harus negatif 12. Maka N kita peroleh negatif 18. Nah, jadi seperti itu. Nilai M adalah negatif 8 dan nilai N adalah negatif 18. Ini adalah kegunaan vektor dalam hal titik-titik yang segaris atau kolinier.
Berikutnya, dengan vektor kita juga dapat menentukan koordinat titik yang membagi sebuah ruas garis. Jadi maksudnya adalah misalnya di sini kita mempunyai titik A dan B yang membentuk ruas garis AB dibagi oleh titik P. Yang pertama kita bahas pada ruas garis. Jadi P posisinya di antara A dan B. Sehingga AP dibanding PB sama dengan M dibanding N. Untuk menentukan di mana koordinat titik P, kita bisa menggunakan vektor melalui vektor-vektor posisi titik-titik yang ada di sini, yaitu vektor posisi titik A, vektor posisi titik B, dan vektor posisi titik P. Yaitu dengan rumus vektor posisi titik P adalah M kali vektor posisi B ditambah N kali vektor posisi titik A dibagi M ditambah N. Nah, bagaimana rumus ini bisa terbentuk? Nah, di sini bisa diperhatikan dimulai dari AP dibanding PB sama dengan M dibanding N. Dengan menggunakan vektor posisi masing-masing titik, bahwa AP adalah P dikurangi A, kemudian PB adalah B dikurangi P sama dengan M banding N. Seterusnya secara aljabar kita kalikan dan dijumlahkan yang sejenis dalam satu ruas, kemudian difaktorkan, maka diperolehlah vektor posisi titik P. Nah, sekarang yang kedua adalah jika titik P berada pada perpanjangan AB. Jadi kita istilahkan membagi di luar. Sehingga AP dibanding PB sama dengan M dibanding negatif M, ya. Kita juga menggunakan vektor-vektor posisi, maka di sini rumusnya sama. Hanya saja di sini menuliskannya angka perbandingan adalah negatif. Ini menunjukkan titik pembaginya adalah di luar ruas garis. Nah, jika sudah ditemukan vektor posisi titik P, selanjutnya koordinat titik P dapat ditentukan melalui vektor posisi P tersebut. Contoh yang pertama untuk pembagian ruas garis ini, di sini ada titik P dan Q pada ruang kartesius, P-nya 1, 0, 2, Q adalah 5, 4, 10, sehingga ada ruas garis PQ. Kemudian M itu pada ruas garis PQ, sehingga PM dibanding MQ sama dengan 3 banding 1. Kita gambarkan ada 4 bagian. Jadi misalnya di sini P, di sini Q. Nah, di sini PM banding MQ adalah 3 banding 1. Jadi gambarannya M-nya berada di sini, ya. Jadi ini 3 bagian. 1, 2, 3. PM 3, kemudian MQ-nya adalah 1. Oke. Nah, di manakah koordinat titik M ini? Begitu ya yang dimaksud soal ini. Oke, kita selesaikan dengan rumus bahwa untuk menentukan koordinat titik M, kita tentukan melalui vektor posisi titik M, yaitu dari PM dibanding MQ. Kita bisa peroleh vektor posisinya dengan rumus tadi. Untuk memudahkan, kita seakan-akan kali silang seperti ini, ya. Jadi 3Q ditambah 1P dibagi angka perbandingannya ini dijumlah 3 ditambah 1. Kita tinggal isikan 3 kali vektor posisi Q adalah yang mirip dengan koordinatnya tadi, yaitu 5, 4, 10. Kemudian 1P, P-nya juga mirip dengan koordinatnya tadi, dibagi dengan 3 ditambah 1, 4. Kita tinggal menyelesaikan. Dibagi 4 kita tulis 1/4. Kemudian di sini kita kalikan vektor dengan skalar, yaitu 15, 12, 30. Kemudian yang kedua 102. Oke. Kita peroleh 16, 12, 32. Yaitu vektor posisi titik M adalah 4, 3, 8. Nah, karena vektor posisi isinya sama dengan koordinatnya, maka kita peroleh koordinat titik M adalah 4,
Inilah posisi titik M yang membagi ruas garis PQ sehingga PM banding MQ adalah 3:1. Itu di sini 438. Oke. Satu contoh lagi. Di sini permasalahannya di dimensi 2, namun titik pembaginya di luar ruas garis. Jadi contohnya ada titik A 1,7, kemudian B 5,3, kemudian AP banding PB adalah 6:2. Sebenarnya kalau masalah pada dimensi 2, kita bisa lebih mudah menyelesaikan secara gambar atau geometri. Jadi jika AP banding PB 6:2, artinya AB adalah 4 bagian. Sehingga dengan memperpanjang AB, BP kita berikan 2 bagian, maka dapat ditentukan koordinat titik P adalah di 7,1. Ini kalau secara geometri. Baik, kita akan tinjau secara analitik atau aljabar. Dari AP dibanding PB sama dengan 6:2, maka untuk menentukan koordinat titik P kita peroleh melalui vektor posisinya, yaitu P sama dengan 6B dikurangi 2A dibagi 6 dikurangi 2. Oke, kita selesaikan. 28,4. Inilah vektor posisi titik P, yaitu 71. Nah, jika vektor posisi titik P 71, maka kita bisa tentukan koordinat titik P adalah 7,1. Jadi sesuai dengan gambar ini ya. Jadi koordinat di gambar ini P adalah 7,1. Jadi ini tentang pembagian ruas garis yang diselesaikan dengan vektor. Oke. Nah, mari kita berlatih. Silakan dicoba soal-soal ini. 5 soal. Yang pertama, diketahui titik-titik pada ruang kartesius. Nah, ini akan sulit kalau kita tunjukkan secara geometri. Maka kita selesaikan secara aljabar atau analitik. Bagaimana menunjukkan bahwa OPQR jajaran genjang. Nah, maka kita selesaikan ini nanti dengan mengingat sifat jajaran genjang, yaitu sisi-sisi yang berhadapan adalah sama panjang dan sejajar. Nah, sama panjang dan sejajar, kalau kita di vektor, maka itu adalah vektornya sama. Misalkan jajaran genjangnya seperti ini ya. O, P, Q, R. O adalah titik pangkal koordinat. Nah, vektor OP sama dengan vektor RQ. Jadi dengan menggunakan vektor ya. Kemudian vektor OR sama dengan vektor PQ. Oke. Untuk yang nomor 2, ada 3 titik yang diketahui, tunjukkan bahwa PQR segaris. Ya, sudah dibahas tadi. Kemudian yang nomor 3 masih tentang segaris. Kemudian nomor 4 dan 5 tentang pembagian ruas garis. Mudah-mudahan dapat lancar dalam berlatih. Kita cukupkan pembahasan kali ini tentang vektor pada bidang atau ruang kartesius. Selamat belajar. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, masih di seri vektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.